Selamat siang. Baik Mbak, Bu, perkenalkan nama saya Anda Ramadhani. Saya seorang aktivis. Saya biasa dibantu dengan Anda. Ibu dan Mbak ada perlu apa untuk datang pada hari ini ke sini? Jadi ini Mbak Mirna yang mengantar Ibu Hesti. Kalau sekarang Mbak Mirna ini sedang bekerja atau kuliah? Saya kuliah dong, saya sudah selesai. Wah, seperti itu ya. Untuk Ibu Hesti sekarang sebagai ibu rumah tangga atau sedang bekerja? Yang Mbak, saya sebagai PNS yang bekerja di Balai Kota dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sebelumnya boleh saya lihat surat rujukan dari dokter puskesmasnya? Terima kasih. Baik, berdasarkan surat rujukan dari dokter, Ibu mengalami penyakit jantung koroner. Sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu PJK? Jantung koroner, tahu saya itu yang bermasalah jantung ya Mbak? Iya, betul sekali. Jadi jantung koroner ini disebabkan karena adanya penyumbatan plak di jantung kita. Itu disebabkan karena adanya infeksi-infeksi dari penyumbatan saluran darah yang masuk ke dalam jantung. Seperti itu Ibu Hesti. Tidak. Wah, memang ibu saya suka makan yang lemak-lemak itu dong. Jadi seperti itu. Salah satu penyebab penyakit jantung koroner ini itu karena penyumbatannya itu karena ada beberapa lemak yang dapat menyumbat saluran darah seperti itu. Jadi kita di sini akan mendiskusikan bagaimana pola makan ibu, keseharian ibu. Untuk mengatur pola makan dan keseharian ibu kita perlu mendiskusikannya. Jadi saya minta Ibu Hesti dan Mbak Mirna dapat bekerja sama dalam konsultasi yang kita lakukan pada hari ini. Oh iya, baik. Sebelumnya Ibu biasanya berat badannya berapa ya Bu? Wah, berapa ya Mbak? Kalau ibu saya kurang ingat Mbak. Berapa ya nak? Biasanya 59 sampai 60 kilo kalau nggak salah Bu. Baik Bu, setelah kami melakukan pengukuran tadi dapat dihasilkan bahwa tinggi badan Ibu 153 cm dengan berat badan 60 kg serta lingkar pinggangnya 93 cm. Dari hasil ini dapat dibuktikan bahwa Ibu mengalami overweight. Wah, berarti saya gemuk ya Mbak? Betul sekali Mbak. Dari hasil lab LDL Mbak ini sangat tinggi dikarenakan kolesterolnya yang banyak. Sebelumnya mungkin ibu anak ini kesehariannya makan apa? Kok LDL saya bisa? Nah, pertanyaan yang bagus Bu. LDL ini disebabkan karena kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi itu disebabkan karena ibu terlalu mengonsumsi makanan yang berlemak secara berlebihan. Sebelumnya keseharian Ibu Hesti ini sering mengonsumsi makanan apa? Ya benar Mbak, selama ini saya suka makanan yang gurih-gurih itu, yang digoreng-goreng lah pokoknya Mbak. Saya paling suka otak sapi, kalau bukan digoreng ya dibuat kulit. Jadi Ibu suka makan otak sapi yang kalau bukan digoreng berarti digulai ya Bu? Ya Mbak. Selain itu Ibu biasanya kalau di kantor makan siangnya pakai apa ya Bu? Selain itu biasanya kalau makan siang Ibu biasanya makan siang apa di kantor ya Bu? Ya, biasanya saya makan nasi padang di luar itu Mbak. Kalaupun di rumah saya biasanya sering masak yang bersantan gitu. Saya nggak begitu suka sama yang bening-bening itu Mbak. Oh seperti itu ya Bu. Untuk kalau buah-buahan Ibu biasanya sukanya buah apa? Oh jadi seperti itu ya Bu. Untuk seperti makan siang di hari Sabtu atau Minggu Ibu biasanya makan siang apa? Dan untuk konsumsi buah apakah Ibu sering mengonsumsi buah? Ya Mbak, kalau buah-buahan saya jarang Mbak, soalnya saya nggak begitu suka sama buah-buahan. Paling kalau makan buah Sabtu sama Minggu aja, itu pun semangka sama melon Mbak. Kalau jajanan atau snack begitu di kantor Ibu biasanya makan yang seperti apa ya? Saya kalau di kantor biasanya saya ngambil gorengan gitu Mbak, biar
mangkuk. Biasanya saya beli gorengan itu 5 sampai 6 biji. Tapi ibu saya kalau hari Sabtu dan hari Minggu bisa habis 7 sampai 8 gorengan, Bu. Wah, banyak juga ya ibu makan sehari itu 7 sampai 8 gorengan. Setelah makan itu apakah ibu melaksanakan olahraga? Wah, saya sama sekali berolahraga, Mbak. Paling seminggu sekali, itu pun tiap Jumat di kantor, Mbak. Oh, jadi seminggu sekali ya Bu. Untuk kalau ibu biasa kegiatan di kantornya itu apa ya Bu? Saya cuma di depan komputer gitu, Mbak. Kebetulan saya sebagai administrasi di kantor, jadi cuma di depan komputer itu sampai sore, Mbak. Baik, dari hasil diskusi kita tadi dapat saya simpulkan bahwa ibu Ana ini suka mengonsumsi makanan yang bersantan, dan ini juga ibu Ana ini suka mengonsumsi jajanan snack atau gorengan-gorengan yang biasanya itu 7 sampai 8 gorengan untuk per hari. Ibu Ana juga ini jarang mengonsumsi buah-buahan serta untuk malas berolahraga. Jadi dari hasil diskusi kita ini saya mohon kerjasamanya dari Ibu Hesti, Mbak Mirna. Nah, tepat sekali setelah kita mengetahui kesalahan pola makan ibu, pola hidup ibu, kita akan mendiskusikan diet yang sesuai dengan penyakit yang diderita ibu, tentang mulai dari kesalahan pola makannya, pola hidupnya. Jadi saya minta kerjasamanya dari Ibu Hesti, Tugas. Mbak Mirna agar kita dapat Konsultasi gizi. menyelesaikan Untuk orang dapat juga. kegiatan diet ini. Saya akan berusaha, Mbak. Saya ingin sehat. Saya juga ingin melihat anak saya wisuda nantinya. Wah, alangkah bahagianya Ibu Hesti dapat sehat dengan melihat Mbak Mirna untuk wisuda. Jadi kita akan mendiskusikan mengenai diet yang bagus untuk ibu. Kita akan mulai dari untuk mengonsumsi gorengan 1 hari 1 kali. Bagaimana? Apakah ibu mampu? Wah, kalau sehat 1 gorengan saya belum sanggup, Mbak. Bagaimana kalau 2 gorengan dalam sehari? Baiklah, kita sepakat ya Bu, 2 kali gorengan dalam sehari. Dan untuk makanan bersantannya 2 kali dalam sehari. Apakah ibu bisa mengganti dengan yang dulunya jeroan dan otak sapi? Apakah ibu bisa mengganti dengan ikan dan ayam? Wah, saya coba dulu ya, Mbak. Tapi kalau untuk yang ini saya optimis bisa, Mbak. Baiklah, untuk konsumsi jeroan dan otak sapinya kita ganti ikan dan ayam ya Bu. Baik, kita sepakat ya Bu, untuk mengganti yang dulunya jeroan dan otak sapi kita akan mengganti ikan dan bayam. Untuk buah-buahan, apakah bisa pada saat makan siang di kantor ibu harus memesan sayur dan buah? Bagaimana Bu? Wah, kalau itu saya belum sanggup, Mbak. Bagaimana kalau 4 kali dan seminggu, Mbak? Baik, berarti kita sepakat ya Bu, ibu harus mengkonsumsi sayur dan buah dalam 4 kali seminggu. Ya, berarti saya harus makan gorengan 2 kali sehari, mengganti jeroan ikan dan ayam, serta makan sayur dan buah 4 kali seminggu, ya, Mbak. Wah, ibu semangat sekali ya. Semoga semangat ini tetap terus terjaga sampai diet ini terselesaikan. Mbak Mirna jangan lupa untuk terus memotivasi ibunya agar terus semangat dalam melaksanakan diet ini. Baik, Mbak. Terima kasih ya, Mbak, bantuannya. Sama-sama Bu, jangan lupa ya terus konsisten untuk melaksanakan diet ini, mulai dari mengurangi gorengan, mengurangi makanan yang bersantan, mengganti jeroan yang dulunya jeroan menjadi ikan dan ayam. Setelah itu ibu harus tetap berolahraga. Baik, terima kasih ya. Terima kasih ya. Sama-sama Bu. Jangan lupa ya untuk seminggu kemudian datang lagi ke sini.